Suamiku perhitungan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sani, uang untuk kebutuhan bulanan sudah aku letakkan di meja riasmu ya. Kamu hemat-hemat dong, jangan boros. Susah cari uang. Aku capek loh, tiap hari pergi pagi pulang sore. Sedangkan kamu enak-enakan di rumah. Tolong dong jadi istri itu ngerti. Jangan taunya ngabisin uang aja. Ucap Mas Pras sebelum ia berangkat bekerja. Hari ini memang saatnya Mas Pras memberikan jatah bulanan padaku. Aku pun hanya bisa diam mendengar ucapan suamiku itu. Sungguh ucapannya sangat melukai hati. Tapi aku tak punya kuasa untuk melawan suamiku. Iya Mas, makasih ya. Jawabku seadanya. Aku sebenarnya sangat terluka sekali. Ingin aku menangis di sana. Tapi aku tidak boleh melakukan itu. Anak-anak tak boleh melihatku sedih. Karena kesedihanku adalah kesedihan mereka. Hal itu pasti akan membuat mereka terluka. Ya sudah, aku berangkat dulu. Ucap suamiku ketus. Dia sama sekali tidak membiarkanku mencium tangannya. Dia pergi begitu saja. Mengucapkan salam pun tidak, apalagi menciumku, sama sekali. Hal itu tidak pernah ia lakukan selama kami menikah. Kami memang menikah dijodohkan. Mungkin itulah yang membuat suamiku sampai detik ini belum bisa mencintaiku dengan tulus. Tapi herannya, meskipun Mas Pras acuh tak acuh padaku, tapi kami sampai punya 2 anak. Aku pun heran, kenapa bisa itu terjadi. Namun Mas Pras belum bisa mencintaiku dengan tulus. Kalau kalian kira hanya denganku saja dia cuek dan pelit, tentu saja tidak. Dengan anak-anaknya pun dia melakukan hal yang sama. Uang bulanan yang biasa Mas Pras berikan hanya 1 juta per bulan. Bukan ia tak mampu memberikan lebih, gajinya saja belasan juta. Manalah pantas seorang istri yang memiliki suami dengan gaji belasan juta, tapi hanya diberi uang bulanan 1 juta saja per bulan. Tapi itulah kenyataannya, dan uang segitu harus cukup untuk aku dan kedua anak kami. Kalau dipikir-pikir, di zaman sekarang uang 1 juta manalah cukup. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku hanya bisa pasrah. Aku sebenarnya ingin bekerja. Kebetulan anak-anak juga sudah bisa ditinggal. Tapi Mas Pras tidak pernah mengizinkan aku untuk keluar rumah selain mengantar anak-anak ke sekolah. Dia gengsi kalau aku hanya kerja serabutan. Dia memperbolehkanku kerja, ya minimal kerja kantoran, sama seperti dia. Tapi apalah daya, aku hanya lulusan SMP. Tidak mungkin aku diterima di perusahaan dan bisa bekerja di kantor. Tidak seperti Mas Pras, dia lulusan S1, dan sekarang dia sudah menjadi ASN. Sebenarnya dari awal aku sudah ragu dengan Mas Pras, karena perbedaan status di antara kami. Namun, orang tuaku terus meyakinkan, dan akhirnya aku terpaksa untuk menikah dengan Mas Pras. Awalnya aku memang tidak mencintainya, tapi semenjak ia menyentuh tubuhku, disitulah cinta tumbuh. Usia pernikahanku dengan Mas Pras sekarang sudah 10 tahun. Kami sudah memiliki 2 orang anak. Anakku yang pertama berusia 8 tahun, sedangkan yang kedua berusia 6 tahun. Kedua anakku itu sudah sekolah SD dan membutuhkan biaya yang banyak. Tapi, aku harus mencukupi semua itu hanya dari uang bulanan 1 juta. Iya, 1 juta itu termasuk untuk biaya sekolah anak-anak. Untunglah, aku sebagai istri sabar dan bisa mengatur keuangan dengan baik. Beruntung juga, Mas Pras mau membiayai bulanan anak-anak. Setidaknya, aku tidak perlu pusing soal itu. Hanya soal makan saja dan uang jajan mereka setiap harinya. Dan uang keperluan sekolah lainnya yang tidak Mas Pras tanggung. Mas Pras dulu gengsi menyekolahkan anak-anak di sekolah biasa. Dia memilih sekolah yang cukup elit. Namun aku bersyukur, setidaknya Mas Pras mau membayar uang masuk mereka dan juga bulanannya. Padahal Mas Pras melakukan semua itu hanya karena gengsi, bukan karena benar-benar sayang pada anaknya sendiri. Dewa dan juga Dewi
adalah nama anak-anakku. Yang pertama anakku laki-laki bernama Dewa, yang perempuan bernama Dewi. Walau mereka memiliki ayah seorang SN, mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Sebab setiap hari, mereka ke sekolah hanya diantar oleh ibunya yang menggunakan motor metik yang sudah butut. Dan semua surat-suratnya tidak ada. Padahal ayah mereka memiliki mobil yang cukup mewah. Pasti mereka sangat bahagia jika bisa diantar ke sekolah menggunakan mobil itu. Tapi sayangnya, hal itu tidak pernah mereka rasakan. Mereka hidup tidak layak seperti anak seorang pejabat. Terkadang, Dewi suka menyinggung hal itu. Mungkin dia melihat teman-temannya yang setiap hari diantar ke sekolah pakai mobil. Suatu ketika dia pernah bertanya padaku, "Mama, kenapa Papa nggak pernah anterin kita sekolah sih? Dewi pengen loh dianterin pakai mobil," ucap putriku kala itu. Sebagai seorang ibu tentu aku merasa sedih. Namun, aku hanya bisa menghibur putriku itu dengan kata-kata, "Sayang, Papa lagi sibuk. Kita berdoa aja ya. Semoga Papa ada waktu dan bisa mengantar kalian sekolah." Hanya kata-kata penenang itulah yang bisa aku ucapkan. Karena aku sendiri pun tidak tahu mau sampai kapan Mas Pras selalu cuek dengan kami, bahkan anak-anaknya sendiri. Padahal Dewa dan Dewi adalah darah dagingnya, hasil dari buah cinta kami. Tapi aku tidak paham kenapa suamiku itu tidak bisa menyayangi mereka. Meluangkan waktu saja tidak pernah. Bahkan sudah 1 bulan ini Mas Pras selalu lembur alasannya. Dia pulang larut malam, hingga anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk bisa bermain dengan ayahnya sendiri. "Mama, Papa nanti malam pulang jam berapa?" tanya Dewi. "Mama nggak tahu sayang. Kita doain aja ya, semoga Papa pulang cepat. Nanti Mama coba hubungin Papa supaya pulang cepat ya, dan bisa bermain dengan kalian," ucapku menyenangkan hati mereka. Dewi mungkin karena usianya masih 6 tahun, dia bisa saja kubujuk dengan kata-kata seperti itu, tapi tidak dengan Dewa. Anak bujangku itu seakan paham kalau kata-kataku barusan hanyalah penghibur dan penenang saja. Dia sudah tidak pernah berharap lagi bisa bermain dengan ayahnya. Karena Dewa tahu, ayahnya tidak pernah menyayangi dia dan juga adiknya. "Mama, kenapa Mama nggak jujur aja sih sama Dewi? Kenapa harus bohongin Dewi terus? Kasihan Dewi mah, Papa kan nggak pernah sayang sama kita," ucap Dewa. "Bukan begitu sayang, Papa sayang kok sama kalian. Gak mungkin kan kalau Papa nggak sayang, Papa mau menyekolahkan kalian di sekolah yang bagus. Papa lo yang bayarin semuanya," jelasku pada Dewa. Aku tidak mau Dewa membenci ayahnya. Walau bagaimanapun, Mas Pras tetap ayah yang harus selalu dihormati oleh anak-anaknya. Dewa hanya diam mendengar ucapanku. Entah dia mengerti atau tetap merasa kecewa. Sebagai ibu, aku sangat sedih melihat pemandangan ini. Bagaimana tidak, sudah 8 tahun umurnya, namun sama sekali belum pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Sejak Dewa lahir, dia tidak pernah digendong oleh Mas Pras. Sama sekali tidak pernah. Ketika aku sakit pun, Mas Pras memilih menyewa babysitter harian untuk menjaga Dewa kala itu, daripada mengurusnya sendiri. Padahal, Mas Pras bisa melakukannya ketika dia libur atau pulang kerja. Hal yang sama pun terjadi pada Dewi. Sejak dia lahir pun tak pernah sekali dia digendong oleh ayahnya atau dipeluk. Sungguh malang nasib anak-anakku. Mereka punya ayah, tapi serasa anak yatim. Sore pun tiba. Seperti biasanya kan, sudah kutebak, Mas Pras belum pulang. Aku berusaha mengirim pesan singkat pada Mas Pras. Dengan pulsa yang sedikit aku miliki. Iya, Mas Pras memang tidak pernah memberikan aku jatah kuota bulanan. Aku hanya mampu membeli pulsa mungkin 5.000 atau 10.000. Dan pulsa itu aku gunakan untuk menghubungi Mas Pras saja, supaya cukup. Walaupun aku tahu pesanku tidak akan pernah dibalas oleh suamiku itu. Namun demi anak-anak, aku menurunkan egoku
dan siap menerima kenyataan jika Mas Pras tidak akan lagi membaca atau membalas pesanku. Mas, anak-anak nungguin kamu. Aku harap kamu cepat pulang ya. Tulisku pada pesan singkat itu. Namun sampai jam 7 malam, tidak ada juga balasan dari Mas Pras. Aku menunggu dengan cemas. Walau aku tahu pasti nanti suamiku juga akan pulang. Meskipun itu sudah jam 10 atau jam 11. Anak-anak masih setia menunggu, terutama Dewi. Dewa terpaksa melakukan hal yang sama karena dia ingin menemani adiknya. Mereka menunggu sambil menonton TV. Beruntungnya di rumah ini ada TV, sehingga anak-anak tidak kekurangan hiburan. Namun tiba-tiba terdengar suara token listrik yang berbunyi. Itu tandanya harus segera diisi sebelum mati. Beruntungnya aku sudah dikasih uang bulanan oleh Mas Pras. Segera ku isi 100.000. Walaupun sebenarnya 100.000 tidak cukup untuk 1 bulan. Akulah yang mengakalinya bagaimana pulsa 100.000 itu harus cukup sebulan. Aku tidak pernah menggunakan kulkas. Aku juga tidak pernah menggunakan mesin cuci meskipun ada. Aku juga tidak pernah menggunakan penanak nasi. Aku memasaknya menggunakan kompor dengan gas hijau yang harganya lumayan murah di daerahku. Iya, uang 1 juta itu juga yang harus aku gunakan untuk menerangi rumah ini. Lampu pun, aku hanya menghidupkan seperlunya saja, supaya anak-anak bisa tetap menonton TV full selama 1 bulan. Walaupun siaran yang mereka tonton hanya itu-itu saja. Karena memang TV ini bukan TV yang siarannya per bayar setiap tahun, melainkan hanya saluran TV gratis. Kecuali aku memiliki uang sisa dari belanjaku, aku belikan untuk membeli paket tahunan. Mama, Dewi lapar, ucap putriku. Iya sayang, ayo kita makan. Ayo kita makan Dewa, ajakku pada kedua anakku. Kami segera menuju ke dapur. Aku segera menyiapkan makanan yang ada. Malam ini alhamdulillah, ada telur 1 butir untuk kami bertiga. Iya, hal seperti itu memang sudah biasa. Karena aku memang belum belanja, sebab baru diberikan uang tadi pagi dan aku belum sempat. Karena kerjaan rumahku yang menumpuk, belum lagi harus menjemput anak-anak. Tapi, anak-anak selalu bersyukur dengan hal itu. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka selalu memakan apa saja yang aku masak dan aku hidangkan. Dengan wajah bahagia, Dewa dan Dewi memakan lahap makanan mereka. Aku hanya mengambil sedikit telur yang ada. Setidaknya untuk rasa-rasa nasi saja. Alhamdulillah, kita masih bisa makan dan minum dengan kenyang ya nak, ucapku pada keduanya. Iya mah, alhamdulillah. Gak seperti saudara kita yang di sana, ucap Dewa. Yang mereka maksud adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang makan dengan penuh kesulitan. Iya, aku selalu mengajarkan kepedulian terhadap orang lain pada anak-anakku, karena aku tidak ingin mereka menjadi pribadi yang sombong dan angkuh. Setelah makan malam, azan Isya pun tiba. Aku mengajak anak-anak untuk berwudu kemudian sholat bersama. Alhamdulillah, putraku Dewa sudah bisa menjadi imam. Aku mengajari sendiri cara mengaji pada mereka. Karena aku tidak mampu untuk menyekolahkan mereka di sekolah Islam. Tapi untunglah meskipun aku hanya lulusan SMP, aku pandai mengaji. Setelah selesai sholat Isya, seperti biasa mereka akan merasa mengantuk. Karena memang aku membiasakan mereka tidur tepat waktu. Setelah sholat Isya, jam 8 malam, aku sudah mengajak anak-anak untuk ke kamar. Kamar mereka masih jadi satu, namun ranjangnya terpisah. Aku menidurkan putriku Dewi, kalau Dewa sudah terbiasa tidur sendiri. Beberapa menit kemudian, mereka sudah tidur. Aku hanya bisa memandangi wajah mereka berdua dengan sedih, karena lagi-lagi tidak bisa bertemu dengan ayah mereka. Kutatap langit-langit kamar anak-anakku ini. Kurenungi nasibku yang begitu malang. Aku bukannya tak bersyukur, namun aku hanya bertanya saja, mengapa
Mas Pras bersikap seperti ini. Hingga aku pun ikut ketiduran. Aku terbangun dengan suara azan subuh yang sudah terdengar. Aku segera membangunkan anak-anak dan mengajak mereka untuk sholat. Selesai sholat, aku segera ke kamar. Niatku ingin membangunkan Mas Pras juga. Tapi ternyata di kamar tidak ada. Ini kali pertamanya Mas Pras tidak pulang. Kemana kamu, Mas? Apa iya kerja sampai pagi begini? Batinku. Kalau biasanya Mas Pras akan pulang larut, tapi kali ini dia malah tidak pulang. Aku tidak mau ambil pusing. Aku segera ke dapur untuk memasak sarapan. Anak-anak harus membawa bekal, sebab uang jajan mereka tidak banyak. Hanya 5.000 saja. Seperti biasa, aku akan menyiapkan nasi goreng. Karena hanya bahan itu saja yang ada di rumah. Nanti siang aku akan belanja. Karena kalau pagi-pagi, toko tempat biasa aku belanja buka. Di sana harganya lumayan murah, jadi uangku bisa cukup. 6:30 anak-anak sudah siap. Mereka pun segera sarapan. Aku juga membekalkan nasi goreng yang sama. Nasi goreng tanpa lauk. Tapi untunglah masih ada kerupuk. Bisa sebagai lauk tambahan. Karena memang hanya itu yang ada. Aku pernah bertanya pada Dewa, apakah teman-temannya pernah mengejek karena Dewa hanya membawa bekal nasi goreng saja hampir setiap hari? Dewa menjawab, tidak ada. Kupikir teman-temannya yang baik. Namun ternyata Dewa yang mengasingkan diri dari teman-temannya saat jam istirahat karena dia malu. Bukan dia tak bersyukur katanya. Namun dia tidak mau saja mengalami penghinaan dan pembulian. Lebih baik dia menghindar sehingga merasa aman. Aku bersyukur karena anakku bisa melakukan hal yang tepat. Dia tidak pernah mengeluh selama ini. Dia selalu mensyukuri apa saja yang aku berikan padanya. Setelah mengantarkan anak-anak sekolah, aku segera menuju toko langgananku. Aku membeli telur, beras, minyak goreng, dan kebutuhan dapur yang awet. Karena memang semua itu aku beli cukup untuk 1 bulan. Kalau sayur, aku biasanya membeli di langgananku, tukang sayur keliling. Aku pun tak banyak membeli sayur. Biasanya hanya membeli bayam 1 ikat atau kangkung 1 ikat serta tahu dan juga tempe. Aku tak pernah membeli ikan atau ayam karena memang uang yang aku miliki tidak akan cukup. Sesekali saja kalau masih ada sisanya atau ketika anak-anak meminta. Kalau mereka tidak meminta, ya aku masak apa adanya saja dengan uang secukupnya. Karena aku harus mencukupkan uang ini selama 1 bulan. Setelah selesai berbelanja, aku segera membawa pulang belanjaanku yang cukup banyak itu. Sesampainya di rumah, segera aku susun ke tempatnya masing-masing. Dan ini sudah siang. Aku harus menjemput anak-anak sebelum mereka menunggu lebih lama. Saat di perjalanan pulang, Dewi melihat penjual ayam goreng. "Mama, aku pengen makan ayam goreng," ucapnya dengan polos sembari menunjuk ke arah penjual ayam goreng crispy itu. "Boleh, Ma?" tanyanya lagi. Aku menganggukkan kepala. Segera aku berbelok menuju ke penjual ayam goreng itu. "Pak, ayam gorengnya 2 ya?" pintaku pada penjual ayam itu. Dewi sangat bahagia sekali. Karena dia akhirnya bisa makan ayam goreng setelah sekian lama. Karena kalau aku ingat-ingat, sudah beberapa bulan yang lalu terakhir dia makan ayam goreng. "Makasih ya, Ma," ucapnya dengan penuh bahagia. Setelah ayam goreng itu berada di tangannya, kami pun segera pulang. Sesampainya di rumah, anak-anak segera berganti pakaian dan menuju meja makan. Mereka begitu bahagia, karena siang ini bisa makan dengan ayam goreng. Kedua anakku dengan lahap memakan ayam goreng itu beserta nasi. Aku hanya mengambil sedikit kulitnya saja. Namun tiba-tiba putraku Dewa memberikan separuh ayamnya untukku.
Mama juga harus makan. Mama pasti lapar kan? Ucapnya sembari tersenyum. Aku sangat terharu sekali dengan tindakan Dewa. Aku tidak menyangka dia bisa sedewasa itu. Namun, aku berusaha menolak. Karena aku yakin Dewa tidak akan kenyang hanya dengan separuh ayam saja. Kamu makan aja sayang. Mama cukup kok dengan ini. Ucapku. Gak apa-apa mah. Mama gak boleh nolak rezeki. Ucapnya lagi sembari tersenyum ke arahku. Aku pun ikut tersenyum. Karena merasa bangga, putraku itu sangat bijaksana. Saat kami belum selesai makan, tiba-tiba terdengar suara mobil Mas Pras pulang. Aku kemudian cuci tangan dan menyambut kepulangan suamiku itu. Aku lihat Mas Pras dengan raut wajahnya yang begitu lelah. Awalnya aku ingin bertanya kenapa dia tidak pulang tadi malam. Namun kuurungkan niatku, karena percuma saja aku bertanya, pasti Mas Pras ujung-ujungnya akan marah karena dia terlihat sangat lelah. Sini mas, ucapku menengadahkan tangan, tanda aku meminta jas dan juga tasnya. Mas Pras menyerahkan barang-barang itu dengan kasarnya. Dia melempar barang-barang itu ke arah tanganku. Hal ini sudah biasa. Aku berusaha untuk tidak marah dan sakit hati. Aku mengekori Mas Pras sampai ke kamar. Aku pikir dia akan menemui anak-anak terlebih dahulu. Namun melirik saja tidak. Anak-anak yang melihat ayahnya begitu cuek, mereka tetap fokus melanjutkan makannya. Walaupun terlihat jelas raut kecewa di wajah mereka. Mas Pras segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Aku pun membuka sepatu dan juga kaos kakinya. Aku tidak banyak berani bertanya pada Mas Pras. Walaupun sebenarnya sejuta unek-unek berada di pikiranku dan harus segera dikeluarkan. Namun semua itu kupendam sendirian. Kamu mau minum apa mas? Tanya aku. Namun Mas Pras hanya diam saja. Dia tidak menjawab ucapanku. Hingga aku memutuskan untuk keluar kamar saja. Aku inisiatif saja membuatkan kopi untuk Mas Pras. Tapi sesampainya lagi aku di dalam kamar, ternyata Mas Pras sudah tidur. Kerja apa kamu mas? Masa iya? Kerja sampai gak pulang. Pulangnya pun sudah siang begini. Gumamku dalam hati. Kuletakkan kopi yang sudah kubuat itu di meja riasku. Meja yang kosong, tidak ada isinya. Karena memang aku tak pernah memiliki kesempatan untuk membeli skincare atau bedak. Karena memang uang yang aku miliki pas-pasan. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhanku yang paling utama, yaitu makan. Karena Mas Pras tidur, aku kembali ke anak-anak dan melanjutkan makanku yang belum habis. Segera kulahap habis semua nasi dan ayam itu. Dan Dewa pun langsung mencuci piring bekas makan kami. Iya, Dewa memang semandiri itu, dan dia juga selalu membantu pekerjaanku. Untungnya tadi aku sudah selesai mencuci walaupun aku melakukannya secara manual. Ya, semua itu aku lakukan demi menghemat biaya listrik di rumah ini. Di sore harinya Mas Pras baru bangun. Dia memang tidak pernah makan di rumah, dia selalu makan di luar. Jadi aku tidak pernah pusing soal makan Mas Pras. Mungkin itulah juga alasannya kenapa dia hanya memberi aku uang 1 juta per bulan. Dia segera mandi dan bersiap-siap. Mungkin dia akan keluar mencari makan. Memang hal itu sudah biasa. Aku pun tidak pernah protes. Papa mau kemana? Teriak Dewi. Dia segera berlari dengan cepat menghampiri ayahnya itu. Namun, Mas Pras malah tidak mau memeluknya atau memberikan tangannya untuk dicium oleh Dewi. Papa mau pergi, kamu di rumah aja, ucapnya cuek. Mas Pras segera meninggalkan Dewi yang merasa kecewa. Dia memasuki mobilnya dan segera pergi. Aku hanya bisa menenangkan putriku itu. Sayang, Papa sedang sibuk. Papa lagi ada kerjaan penting. Kita harus mengerti Papa ya, ucapku menenangkan Dewi. Tapi sepertinya Dewi sangat kecewa pada papanya.
Dia bukannya memelukku, malah langsung berlari ke kamarnya. Betapa sakitnya hatiku. Ternyata Dewi langsung merebahkan tubuhnya dalam keadaan tengkurap. Dia menangis. Dia berusaha menangis tanpa suara, namun isak tangisnya masih bisa ku dengar. Sayang, jangan nangis lagi ya. Papa sibuk. Pasti nanti papa ada waktu kok untuk kita. Ucapku dengan lembut sembari ku belai rambut putriku itu. Papa gak sayang sama kita, papa jahat. Dewi malah menjawab seperti itu sembari menangis semakin keras. Gak gitu nak, gak gitu. Papa sayang kok sama Dewi, sama kita semua. Cuman papa lagi sibuk, ucapku lagi. Namun, sepertinya Dewi memang sangat marah. Dia tidak lagi mau mendengar ucapanku. Kubiarkan dia menangis, mungkin dia butuh waktu untuk sendiri. Aku balikan tubuhku, kulihat Dewa sedang berdiri di depan pintu. Aku menghampirinya. Dewa, kamu jagain Dewi ya? Ucapku. Iya mah. Kamu jangan marah sama papa ya. Sambungku lagi. Enggak kok mah, udah biasa. Kenapa ya mah? Aku gak jadi anak yatim aja sekalian. Punya papa pun percuma. Ucap Dewa dengan ketus. Kemudian dia segera merebahkan tubuhnya di atas kasur dan menutupnya dengan selimut. Dewa, gak boleh ngomong gitu. Kamu gak boleh bicara seperti itu, nak. Ucapan itu doa, harus berkata yang baik-baik. Ucapku mengingatkan Dewa. Tapi Dewa hanya diam saja. Hingga aku putuskan untuk keluar dari kamar mereka. Mungkin mereka butuh waktu untuk menenangkan diri. Kulanjutkan pekerjaanku untuk masak makan malam. Kali ini kami akan makan malam dengan bayam dan juga tempe goreng. Alhamdulillah lauknya cukup enak, batinku. Setelah selesai memasak, aku segera mandi. Anak-anak tadi sudah mandi. Jam 7 pun tiba saatnya makan malam. Setelah kami sholat maghrib bersama, aku menyisakan sedikit sayur dan juga tempe goreng. Mana tahu Mas Pras nanti pulang dan mau makan. Walaupun aku tidak yakin hal itu. Hingga Isya pun tiba, kami melaksanakan sholat. Setelah itu anak-anak tidur. Mereka tidak lagi menanyakan ayahnya. Mungkin mereka sudah paham kalau ayahnya akan pulang telat lagi. Iya, sudah jam 9 malam, Mas Pras belum juga pulang. Makanan yang aku sisakan tadi pun, aku makan saja daripada mubazir. Karena kalau sudah jam segini, pasti Mas Pras sudah makan di luar. Hingga jam 12 malam aku menunggu, Mas Pras belum juga pulang. Aku berusaha untuk tidak memejamkan mata, karena aku ingin menunggu kepulangan suamiku. Walaupun sebenarnya kantuk ini sudah tidak bisa kutahan lagi. Hingga kulihat jam, ternyata sudah jam 2 malam. Mas Pras belum juga datang. Hingga aku tak tahan lagi. Aku ketiduran. Aku dibangunkan oleh suara azan subuh yang berkumandang. Aku menoleh ke samping. Ternyata Mas Pras tidak pulang lagi malam ini. Kamu kemana, Mas? Sudah 2 malam kamu tidak pulang. Pulang-pulang pun kamu hanya tidur dan pergi lagi. Ya Allah, lindungilah suamiku. Aku berdoa di dalam hati. Aku segera beranjak dan membangunkan anak-anak. Setelah selesai sholat, seperti biasa, mereka akan bermain terlebih dahulu, kemudian mandi. Karena hari ini hari Minggu, anak-anak libur sekolah, mereka bisa puas bermain. Ma, kapan kita jalan-jalan? Tanya Dewi. Aku terdiam sejenak. Aku baru teringat kalau selama ini tak pernah mengajak anak-anak untuk jalan-jalan. Karena memang aku tak punya uang. Ayahnya pun tak pernah mau mengajak mereka jalan-jalan. Walau hanya sekedar ke taman kota saja. Gimana kalau nanti setelah mama selesai berberes, kita ke rumah kakek sama nenek ya? Ucapku sembari tersenyum. Hore! Teriak Dewi kegirangan. Dewa pun tersenyum bahagia juga. Kita tempat nenek, kita tempat kakek.
ucap Dewi sembari menari-nari bahagia. Aku pun dengan cepat membereskan semua rumah, dibantu oleh Dewa. Sebenarnya aku sambil menunggu kepulangan Mas Pras. Namun sampai selesai kami berberes selesai, belum juga dia pulang. Karena merasa khawatir, aku mencoba menelponnya. Tapi sayang, nomornya tidak aktif. Karena sudah terlanjur janji pada Dewi, aku mengirimkan pesan singkat pada Mas Pras meminta izin kalau aku dan anak-anak akan ke rumah orang tuaku. Entahlah pesanku dibaca atau tidak, yang jelas aku sudah izin. Setelah selesai bersiap-siap, aku segera mengajak anak-anak. 10 menit kemudian, kami sudah sampai di rumah orang tuaku. Mereka sangat bahagia bisa bertemu dengan nenek dan kakeknya. Orang tuaku juga sangat bahagia bisa melihat dan bertemu dengan cucunya. Mereka seperti sudah lama tidak bertemu, karena memang sudah 2 bulan ini aku belum pernah ke rumah orang tuaku lagi meskipun jaraknya yang cukup dekat. Kalian kemana sih? Nggak pernah main ke sini? Emang nggak kangen sama kakek dan nenek? Tanya ibuku pada Dewa dan juga Dewi. Kami kangen, tapi Papa pulangnya telat terus. Jadi Mama belum sempat izin. Mama nggak berani pergi kalau Papa nggak kasih izin, ucap Dewi dengan polosnya. Ibu yang mendengar ucapan Dewi langsung menoleh ke arahku. Maksudnya apa? Tanya ibuku. Nggak gitu kok Bu maksudnya. Mas Pras lagi sibuk, jadi sering pulang agak malam. Kadang juga sering lembur. Itu aja sih Bu, gak ada apa-apa. Jawabku berbohong. Padahal sebenarnya Mas Pras melarang kami untuk berkunjung ke sini. Alasannya, takut kalau aku akan memberikan uang pada orang tuaku, sehingga uang bulananku habis dan meminta lagi pada Mas Pras. Itu alasan kenapa Mas Pras melarang kami untuk berkunjung ke sini. Iya, itu semua terjadi karena memang aku pernah melakukannya. Dan sejak saat itu, Mas Pras melarangku berkunjung ke rumah orang tuaku sendiri. Terus sekarang suamimu tahu kamu kesini? Tanya ibu. Tahu kok Bu, tadi aku udah kirim pesan singkat ke Mas Pras, jawabku. Kok kirim pesan singkat? Ini kan hari Minggu, emangnya suamimu gak di rumah? Tanya ibu menyelidik. Ada kok Bu, cuman tadi Mas Pras lagi keluar. Karena dia belum balik-balik, jadi aku kirim pesan aja ke dia. Jawabku lagi berbohong. Untunglah Dewa dan Dewi tidak mendengar ucapanku barusan, karena mereka sedang asik bermain dengan kakeknya. Oh iya, syukur deh kalau kalian baik-baik aja, ucap ibu. Sani, ibu boleh ngomong sesuatu nggak sama kamu? Ucap ibu sedikit berbisik. Mau ngomong apa Bu? Ngomong aja. Jawabku. Jadi gini Sani, ibu lagi butuh uang. Suamimu bisa nggak ya pinjamin ibu? Ibu lagi kelilit hutang. Ini bapakmu nggak tahu. Tolong kamu rahasiakan ya. Ibu benar-benar butuh nih. Kamu tolong dong pinjamin uang ke suamimu. Soalnya kalau nggak ibu bayar besok, dia bakalan datang ke sini. Bisa habis ibu dimarahin bapak. Jelas ibu menjelaskan apa masalahnya. Ibu, kenapa sih ibu gak pernah berubah? Dari dulu selalu aja suka minjem uang untuk hal-hal yang gak penting. Akhirnya ibu susah sendiri kan? Ucapku. Emang berapa Bu? Aku terpaksa bertanya karena jujur tidak tega juga pada ibuku. 500.000. Ibu harus bayar besok. Kalau enggak dia bakal ke rumah. Tolongin ibu ya. Gaji suamimu kan besar, uang 500.000 pasti bukan apa-apa untuknya, ucap ibu lagi. Aku hanya bisa terdiam, karena selama ini ibu tidak pernah tahu kenyataan yang ada. Aku saja hanya diberi uang 1 juta per bulan, dan itu harus cukup. Bagaimana caranya aku bicara pada Mas Pras jika ibu meminjam uang 500.000? Kemarin aku beri uang ibu 100.000 saja, sudah membuat permasalahan di rumah tangga kami, bahkan aku sampai dilarang ke sini. Bagaimana kalau aku mengatakan
ibu meminjam uang 500.000 pada Mas Pras. Pasti dia jauh lebih marah. Jadi gimana? Kamu bisa kan pinjamin uang ke suamimu? Desak ibu lagi. 500.000 ya bu? Tanyaku lagi. Iya 500.000 aja. Ini bu, aku ada uang 400. Ibu pakai aja uang ini. Tapi cuma ada segitu bu. Tegasku pada ibu. Kok cuma 400? Kurang 100 dong. Kan utang ibu 500. Ucap ibu ketus. Maaf bu, aku nggak bisa pinjamkan ibu ke Mas Pras. Ibu pakai uang itu aja. Sisanya, gimanalah caranya ibu bisa mendapatkannya. Maaf bu, aku nggak bisa bantu banyak. Cuman segitu yang bisa aku kasih. Ucapku lagi. Ya udah deh. Jadilah. Nanti kurangnya biar ibu pikirkan. Iya, aku terpaksa memberikan uang 400.000 sisa belanjaku pada ibu. Sekarang aku bingung, bagaimana caranya memberikan uang jajan kepada anak-anakku. Untunglah, kebutuhan bulanan sudah kubeli semua. Tapi sekarang gimana uang jajan anak dan uang bensin motorku? Aku berpikir. Sedangkan uang yang aku miliki hanya tinggal 50.000 saja. Ya sudahlah, aku pikirkan nanti saja bagaimana caranya. Gumamku dalam hati. Sore pun sudah tiba. Aku segera berpamitan pada orang tuaku untuk mengajak anak-anak pulang. Sesampainya di rumah, kulihat ada 2 mobil terparkir di depan rumah. Satu mobil suamiku dan satu lainnya aku tidak tahu mobil siapa. Mas Pras sudah pulang ternyata. Batinku. Aku segera memarkirkan motor bututku kepada tempatnya. Dan anak-anak segera berlari mengucapkan salam. Mungkin mereka ingin segera bertemu dengan ayah mereka. Sesampainya di depan pintu, aku sangat terkejut. Karena tidak hanya suamiku dan seorang lainnya yang ada di sana. Ada juga ibu mertua juga ayah mertuaku. Dengan takzim, kusalimi mertuaku dan juga suamiku. Namun, Mas Pras tidak menerima uluran tanganku. Dia langsung menepisnya. Di sebelah suamiku, ada seorang wanita yang menggunakan pakaian kurang bahan. Dia bergelayut manja di lengan Mas Pras. Kulihat, perutnya juga buncit. Karena bajunya yang begitu ketat, sehingga bisa dengan jelas terlihat perutnya yang buncit itu. Siapa wanita ini? Gumamku dalam hati. Jangan-jangan dia istri suamiku? Aku mulai menebak-nebak sendiri. Karena tidak mungkin jika tidak ada hubungan, wanita itu dengan percaya dirinya bergelayut di lengan suami orang. Aku yang tadinya tenang kini mulai panik. Aku segera duduk. Ada apa ini? Tanyaku pada semua yang ada di sana. Anak-anak tadi sudah kusuruh masuk ke dalam kamar. Karena sepertinya akan ada sesuatu yang penting dan mereka tidak boleh mendengarkan. Ini surat cerai untuk kamu, ucap Mas Pras sembari menyodorkan amplop berwarna coklat. Aku membuka amplop itu. Ternyata berisi surat perceraian putusan dari pengadilan. Segera kamu tanda tangani, dan kita sudah resmi berpisah, ucap Mas Pras lagi. Bagai disambar petir. Aku yang merasa rumah tanggaku tidak akan seperti ini pun merasa terkejut. Aku pikir hanya kepelitan suamiku saja yang menjadi persoalan. Tapi dengan tiba-tiba Mas Pras menceraikanku secara sepihak, tanpa mengajakku bicara terlebih dahulu. Ini apa maksudnya, Mas? Tanyaku sembari berlinang air mata. Iya, aku tidak dapat lagi menahan air mataku. Aku mau kita cerai, ucap Mas Pras. Tapi kenapa, Mas? Tanyaku. Aku sudah menikah dengan dia. Mas Pras bicara sembari melirik wanita yang ada di sampingnya. Maksudmu gimana sih, Mas? Aku nggak ngerti, ucapku dengan nada tinggi. Aku mau kita cerai, karena aku sudah menikah dengan Safira. Dia juga sudah hamil anakku. Kami sudah menikah selama 1 tahun. Itu alasannya kenapa aku ingin menceraikanmu. Karena dia sudah hamil, aku harus menikahinya secara resmi, agar
anak kami nanti memiliki identitas yang jelas. Jelas Mas Pras. Seketika aku semakin terkejut. Rasanya dadaku sangat sesak. Dengan perlakuannya selama ini saja sudah membuatku hancur. Ini ditambah lagi, aku harus menerima kenyataan kalau Mas Pras ternyata sudah menikah lagi selama setahun dengan wanita lain. Kamu tega banget sama aku, Mas. Bisa-bisanya kamu membohongiku. Jadi ini, kenapa kamu sering pula telat, Mas? Tanyaku. Iya, kamu sudah tahu kan semuanya. Makanya, aku tidak pernah bisa mencintaimu. Aku hanya bisa mencintai dia. Jadi, aku mau kamu tanda tangani surat perceraian kita. Dan kita selesai. Aku gak nyangka, Mas. Kamu setega ini sama aku dan anak-anak. Kamu selama ini pelit saja sudah membuat kami susah. Ditambah lagi, kamu ternyata sudah mengkhianatiku. Ucapku tegas. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung mengambil pena yang sudah disediakan oleh Mas Pras dan menandatangani surat perceraian itu. Aku tanpa berkata apapun langsung menuju kamar. Aku menyuruh anak-anak untuk memberesi pakaian mereka. Aku juga langsung ke kamarku untuk memberesi pakaianku. Saat aku masih sedang memasukkan bajuku ke dalam tas, Mas Pras masuk. Baguslah kalau kamu sadar diri. Ini rumahku. Kamu tidak ada hak tinggal di sini. Bawa juga anak-anakmu. Karena aku hanya ingin tinggal berdua saja di sini bersama istri baruku. Ucap Mas Pras dengan angkuhnya. Aku tidak menanggapi ucapan mantan suamiku itu. Iya, sejak aku menandatangani surat perceraian itu, aku menganggap dia sudah menjadi mantanku. Dengan cepat, aku segera menuju kamar anak-anak setelah aku selesai memasukkan semua bajuku. Bajuku memang tidak banyak, karena selama menikah tentu aku tidak pernah membeli baju baru. Semua baju yang ada adalah baju lamaku. Dewi kini menangis. Mungkin dia merasa bingung dengan situasi ini. Tapi tidak dengan Dewa. Sepertinya dia sudah paham, atau mungkin dia sudah menguping pembicaraan kami tadi. Kita mau kemana, Ma? Aku gak mau pergi dari sini. Rengek Dewi sembari menangis. Sayang, kita gak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus pergi. Jelasku dengan lembut. Akhirnya dengan susah payah membujuk Dewi, dia mau ikut bersama kami. Aku segera berpamitan. Walaupun hanya mengucapkan salam saja. Sudah hilang rasa hormatku terhadap mertua dan juga mantan suami. Terlebih lagi pada wanita itu. Ingin rasanya aku mencabik-cabik mereka berdua. Tapi, aku bukan wanita gila yang akan melakukan hal itu. Aku tidak mau mengotori tanganku dengan menyakiti mereka. Biarlah. Allah yang akan membalas rasa sakit hatiku dan juga anak-anak. Aku segera keluar dari rumah, disusul oleh suara Mas Pras. Bawa saja motor bututmu itu. Lumayan kan daripada jalan kaki? Ucapnya sembari melemparkan kunci ke lantai. Karena tadi kunci itu memang kuletakkan di meja ruang tamu. Jujur aku merasa terhina. Tapi kulihat anak-anak. Kasihan kalau mereka kuajak jalan kaki. Kuambil motor bututku itu. Langsung kusuruh anak-anak menyusun barang di depan. Dan mereka segera naik. Aku segera melanjutkan motorku. Tapi aku tidak tahu harus pergi kemana. Ke rumah orang tua rasanya tidak mungkin. Aku barusan dari sana. Dan kukatakan bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Tidak mungkin sekarang aku balik lagi ke sana. Apalagi dengan membawa tas yang begitu banyak. Pasti ayahku akan syok. Ayah punya penyakit jantung. Aku tidak mau ayah kenapa-napa karena permasalahanku ini. Akhirnya aku ajak anak-anak untuk mencari kontrakan di sekitar sana. Yang jaraknya sekitar 15 menit dari rumah Mas Pras. Untunglah, aku masih memiliki simpanan emas. Akan kujual emas itu sebagai modal hidup. Emas kecil ini pemberian Mas Pras sebagai mas kawin untukku waktu itu. Alhamdulillah, harga emas yang sedang tinggi membuat aku bisa mendapatkan uang lebih banyak. Emas itu laku seharga 8 juta. Aku sangat bersyukur sekali, karena dulu Mas Pras memberikanku mas kawin yang cukup besar. Untung juga,
Emas itu kualitasnya sangat baik. Setelah mendapatkan uang hasil penjualan emas, aku segera mencari kontrakan. Alhamdulillah, aku mendapatkan kontrakan yang jaraknya sangat dekat dari sekolah anak-anak. Aku langsung menyewa untuk 3 bulan. Dan sisa uangnya akan aku jadikan modal serta untuk menyambung hidup. Walaupun aku belum tahu usaha apa yang akan aku lakukan agar bisa menghidupi anak-anakku. Hari demi hari berlalu, aku tidak lagi menangisi perpisahanku dengan Mas Pras. Aku berusaha kuat demi anak-anak. Alhamdulillah anak-anakku juga tidak rewel. Mereka bisa menerima keadaan, walaupun Dewi belum paham akan apa yang terjadi. Kini aku juga sudah mendapatkan ide usaha apa yang akan aku jalankan. Aku memutuskan untuk berjualan makanan saja. Kebetulan, ada lapak kosong yang disewakan di depan sekolah anak-anak. Aku bisa berjualan di sana. Lapak itu disewakan dengan harga yang cukup murah. Semoga kali ini usahaku lancar. Aku memutuskan untuk jualan gorengan saja, yang modalnya tidak terlalu besar dan membuatnya juga gampang. Tapi aku harus tetap mengunggulkan kualitas dan juga rasa. Hari ini hari pertama aku membuka jualanku. Aku hanya membuat sedikit saja karena takut belum ada yang beli. Tapi aku selalu positive thinking dan berdoa semoga daganganku laris manis. Di hari pertama, alhamdulillah, 50 buah gorengan yang aku buat habis terjual. Aku menjual gorengan seharga Rp1.000-2.000. Aku mendapatkan uang 100.000 hari ini belum termasuk modal. Aku sangat bersyukur sekali, karena komentar pembeli mengatakan bahwa gorenganku enak. Masukan dan saran dari mereka juga akan aku jadikan sebagai perbaikan kualitas. Alhamdulillah, setidaknya aku sudah memiliki penghasilan. Di hari berikutnya, aku menambah jumlah daganganku dari 50 menjadi 60. Di hari berikutnya aku tambah 10. Hingga kini setelah 3 bulan aku menjalankan usaha ini, setiap hari ratusan gorengan habis terjual. Pernah juga di hari itu, gorenganku habis sampai 500 buah. Aku sampai kewalahan, tapi aku senang sekali. Beruntungnya, Dewa sudah bisa membantuku untuk melayani pembeli. Dari uang hasil penjualan gorengan, aku bisa lagi membayar uang kontrakan. Aku juga sangat betah di kontrakan itu. Selain tetangganya baik, kontrakan itu juga dekat dengan sekolah anak-anak dan tempat jualanku. Bulan demi bulan berlalu, usahaku semakin lancar. Bahkan, aku tidak sanggup lagi jika harus mengerjakannya seorang diri. Aku sudah memiliki 2 orang karyawan. 1 membantuku menggoreng dan 1 membantuku melayani pembeli. Tidak terasa 1 tahun berlalu. Usahaku alhamdulillah masih bertahan dan masih lancar. Pembelinya pun semakin ramai. 1 hari, lebih dari 500 gorengan terjual. Bisa sampai 600 bahkan 700. Kalau di hari libur, bahkan bisa lebih dari itu. Aku sangat puas sekali dengan usahaku yang lancar ini. Aku bisa membiayai anak-anak. Aku tidak perlu khawatir lagi sekarang. Anak-anak juga sudah naik kelas. Mereka tidak pernah lagi menanyakan soal ayahnya. Karena berkali-kali mereka bertanya, aku hanya memberi jawaban yang menenangkan saja, namun tidak pernah ada hasilnya. Iya, bukan tak pernah anak-anak menanyakan di mana keberadaan ayahnya, kenapa tidak pernah mengunjungi mereka. Namun aku selalu berkata ayahnya sedang sibuk, suatu hari pasti akan datang menjemput mereka atau mengunjungi mereka. Hingga suatu hari, di saat hari libur, anak-anak seperti biasa akan membantuku di tempat jualan. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang tidak asing. Iya, itu adalah mobil Mas Pras. Mobil itu terparkir tidak jauh dari tempat jualanku. Turunlah seorang wanita dari dalamnya. Dia berjalan mendekat ke arah tempat jualanku. Aku memperhatikan karena memang saat itu belum banyak pembeli yang datang. Setelah wanita itu jaraknya tidak terlalu jauh lagi, aku bisa dengan jelas mengenalinya. Iya, wanita itu adalah istri baru Mas Pras.
Tapi kali ini perutnya tidak buncit lagi. Mungkin dia sudah melahirkan. Kemungkinan juga anaknya sudah cukup besar. Sepertinya dia tidak menyadari keberadaanku dan juga anak-anakku. Dia meminta beberapa gorengan pada karyawanku. Dia membeli cukup banyak, sekitar 30.000. Hingga tak lama kemudian, Mas Pras menyusul istrinya itu. Dia langsung melihat ke arahku. Ternyata dia menyadarinya. Anak-anak pun juga sadar kalau ada ayahnya di sana. Dewi segera berlari dan memeluk ayahnya. "Papa, aku kangen sama papa," ucap Dewi sembari memeluk Mas Pras dengan erat. Aku sangat terharu melihat pemandangan ini. Kasihan sekali Dewi, karena rasa rindu, dia harus seperti itu. Tapi lagi-lagi, Mas Pras belum bisa bersikap baik. Dia menepis pelukan Dewi dengan kasar. Aku yang tidak terima, langsung mengambil Dewi. Ku gendong putri kecilku itu. Aku tidak lagi memperdulikan mereka. Aku segera menyuruh mereka pergi. "Aku tahu, Mas, anak-anakku tidak pernah kamu sayangi. Tapi tolong, jangan perlakukan mereka dengan kasar," tegasku pada Mas Pras. Dia hanya diam, kemudian segera pergi. 2 tahun berlalu. Sejak kejadian itu, anak-anak tidak pernah lagi bertemu dengan papanya. Kini usaha gorenganku sudah memiliki beberapa cabang. Aku ingin semakin mengembangkan usahaku ini, agar semakin banyak lapangan pekerjaan yang bisa aku ciptakan. Alhamdulillah, omsetku per hari sudah jutaan, bahkan pernah sampai 10 juta. Dari 5 cabang yang aku miliki. Aku dan anak-anak tidak lagi mengontrak. Kami sudah membeli rumah. Walaupun tidak terlalu besar, tapi rumah itu sudah menjadi hak milik kami selamanya. Walau aku sudah memiliki banyak karyawan, tapi setiap hari aku selalu mengontrol tempat jualanku satu persatu, karena aku tidak ingin kualitas gorenganku menurun. Hingga suatu hari, tiba-tiba Mas Pras datang. Dia datang dengan pakaian seadanya. Tidak seperti biasa, dia akan berpakaian rapi dan sangat mewah. Kali ini dia datang dengan pakaian sederhana menurutku. Tumben sekali batinku. Dia datang ke tempat jualanku yang pertama kali aku buka di depan sekolah anak-anak. Untungnya kali ini anak-anak tidak ada. Mereka sedang sekolah. "Sani, aku boleh bicara padamu?" tanya Mas Pras. "Mau ngomong apa, Mas? Ngomong aja di sini," jawabku. Aku rasanya sudah sangat malas sekali bicara dengan laki-laki ini. Jika tidak ingat kalau dia itu ayah dari anak-anakku, mungkin aku sudah melakukan hal yang jauh lebih gila. Aku mempersilahkan Mas Pras untuk duduk dan bicara padaku. "Aku ingin menceritakan tentang rumah tanggaku ke kamu," ucap Mas Pras. "Kenapa kamu menceritakan rumah tanggamu ke aku, Mas? Aku kan bukan siapa-siapamu lagi. Rasanya tidak pantas jika kamu menceritakan hal ini padaku," tegasku. "Aku tahu, tapi kamu sepertinya harus tahu ini. Karena aku merasa menyesal. Mungkin ini karma untukku karena sudah menyakitimu dan anak-anak selama kamu menjadi istriku." Aku diam, tidak menanggapi ucapan Mas Pras tadi. "Aku menyesal sudah menyakiti kalian. Aku sekarang sadar. Aku bukanlah lelaki yang baik. Aku suami yang egois dan jahat. Aku suami yang pelit dan ayah yang pelit juga. Aku sadar semua itu. Aku disadarkan oleh istri keduaku sendiri. Setelah anak yang dikandung oleh Safira lahir, dia memang sama sekali tidak mirip denganku. Aku pikir mungkin karena masih kecil, jadi tidak ada kemiripan, baik aku atau ibunya. Namun lama-kelamaan, wajahnya sangatlah berbeda. Tidak sama denganku, juga tidak sama dengan Safira. Aku pun mendesaknya untuk jujur. Akhirnya dia mengaku kalau anak itu bukan anakku, melainkan anak selingkuhannya. Dari situlah aku sadar bahwa aku selama ini sudah ditipu oleh Safira. Aku ditipu oleh kecantikannya. Padahal aku sudah menikahi wanita jalang yang murahan. Aku menyesal, Sani. Karena Safira, rumah tangga kita jadi hancur. Karena dia juga, aku menyanyiakan kamu dan anak-anak.
Aku mohon, Sani. Aku ingin kembali padamu, dan aku ingin bersama anak-anak lagi. Aku menyesal. Aku menyesal, Sani. Tolong maafkan aku. Ucap Mas Pras, kini dia terlihat menangis. Aku sudah memaafkan kesalahanmu terhadapku, Mas. Tapi kalau soal anak-anak, kamu minta maaf sendiri saja pada mereka. Mereka selama ini sudah terlalu terluka dengan perlakuanmu, Mas. Kamu tidak pernah menyayangi mereka. Menggendong mereka pun tidak pernah. Memeluk mereka juga tidak pernah. Kasih sayangmu sama sekali tidak ada untuk mereka, Mas. Aku memang sudah memaafkanmu, tapi untuk kembali, maaf, aku tidak bisa, Mas. Sudah terlalu dalam luka yang kamu berikan. Mungkin yang kamu terima sekarang sebagai konsekuensi atas perbuatanmu dulu. Kamu harus terima saja. Dan soal anak-anak, urus sendiri urusanmu, Mas. Pujuklah mereka sampai mereka mau memaafkan kamu. Karena aku sebagai ibunya juga tidak bisa memaksa. Karena kamu sendiri yang membuat mereka menjadi benci sama kamu, Mas. Sejak kejadian itu, anak-anak tidak pernah menanyakan kamu lagi, Mas. Bahkan mereka pernah berkata, Mas, kenapa tidak jadi anak yatim saja? Karena punya ayah pun percuma. Apa kamu tidak pernah merasa bersalah, Mas? Sampai-sampai anakmu sendiri mampu mengucapkan itu. Seharusnya kamu sadar sejak lama, bukan sekarang. Ucapku. Ya sudah, Mas. Kurasa tidak ada lagi yang harus kita bahas, silahkan kamu pergi. Karena Mas Pras tidak kunjung beranjak dari tempat duduknya, aku yang memilih pergi. Aku segera masuk ke dalam mobilku. Iya, alhamdulillah meskipun bukan mobil baru namun sangat nyaman sekali. Dan aku bisa mengantarkan anak-anak menggunakan mobil ini. Sejak hari itu, setiap kali pulang sekolah, anak-anak selalu bercerita kalau di gerbang sekolah ayahnya selalu menunggu mereka. Namun, keduanya sama-sama tidak mau bertemu dengan ayahnya. Mereka bilang mereka sangat kecewa dan belum bisa memaafkan papa mereka itu. Namun, aku selalu menasihati mereka. Mau bagaimanapun papanya dulu, ia adalah tetap papanya. Dan anak-anak harus selalu menghormatinya dan mencoba untuk memaafkannya. Tapi sampai bertahun-tahun, anak-anak belum bisa memaafkan papanya itu. Hingga akhirnya anak-anak berhenti bercerita bahwa papanya selalu menunggu mereka di gerbang sekolah. Dewa, kok kamu gak pernah cerita kalau papa nungguin kalian di gerbang? Tanyaku karena merasa penasaran. Iya, Mah. Papa nggak pernah tuh nungguin kita lagi di gerbang. Mungkin papa udah nyerah. Lagian aku juga malas ketemu papa. Jawab Dewa ketus. Mendengar jawaban Dewa, aku malah merasa khawatir. Karena biasanya hampir setiap hari Mas Pras menunggu anak-anak di gerbang. Tapi kenapa sekitar 1 bulanan dia sudah tidak lagi menunggu anak-anak? Apakah dia sedang sakit? Pikirku saat itu. Karena merasa semakin khawatir, akhirnya aku memutuskan untuk mengecek langsung ke rumah Mas Pras. Aku datang ke sana. Aku sangat prihatin sekali karena kondisi rumahnya seperti tidak terawat. Apakah Mas Pras tidak memiliki pembantu? Aku segera mendekati gerbang rumah itu. Dan ku ketuk menggunakan gembok yang ada di sana. Namun sampai beberapa kali tidak ada jawaban juga. Karena kebetulan tidak dikunci, jadi aku memutuskan untuk masuk. Setelah mendekati pintu rumahnya, aku lihat pintu itu juga tidak dikunci, bahkan terbuka sedikit. Aku pun mengucapkan salam beberapa kali, hingga terdengar suara jawaban yang cukup lirih. Aku berpikir itu suara Mas Pras. Sepertinya suaranya sangat lemah. Ada apa ini? Aku pun segera masuk dan mencari sumber suara itu. Kutemukan Mas Pras tergeletak di atas lantai. Kondisinya sangat memprihatinkan, badannya begitu kurus. Ya Allah, Mas, kamu kenapa? Ucapku. Tanpa banyak bicara lagi, aku segera memapah Mas Pras untuk masuk ke dalam mobilku. Untungnya dia masih sanggup berjalan meskipun sangat lemah. Segera kularikan ia ke rumah sakit. Dokter segera menanganinya. Kondisinya sangat kritis sekali. Aku segera menghubungi Dewa dan juga Dewi, memberitahu bahwa ayah mereka masuk rumah sakit. Untungnya anak-anak mau datang. Tak lama kemudian Dewa dan Dewi sudah sampai.
Kebetulan juga Mas Pras sudah bisa dijenguk. Aku dan anak-anakku segera masuk. Dewa dan Dewi masih terlihat tidak peduli dengan ayah mereka. Aku memulai pembicaraan. Mas, kamu sakit apa? Kenapa kamu sendirian di rumah itu? Apa tidak mempunyai asisten rumah tangga? Tanyaku pada Mas Pras. Dia hanya menggeleng saja. Kemudian, dengan suaranya yang lemah, Mas Pras berkata, aku gak punya siapa-siapa. Orang tuaku semuanya sudah meninggal setahun yang lalu. Aku gak kasih tahu kamu karena menurutku kamu tidak akan peduli juga. Aku selalu menunggu anak-anak di gerbang setiap hari, hingga akhirnya aku jatuh sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Sudah 1 bulan ini aku sakit. Aku hanya merawat diriku sendiri dengan seadanya. Karena aku tidak mau menggunakan uang tabunganku untuk biaya berobat. Aku mau meninggalkan sedikit harta untuk anak-anakku. Sebab selama aku hidup, aku tidak pernah bisa menyayangi mereka. Jadi aku ingin ketika aku pergi ada sesuatu yang bisa aku tinggalkan untuk anak-anakku. Ucap Mas Pras dengan lemah. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku begitu terharu mendengar ucapan Mas Pras. Anak-anak pun mulai terharu juga. Kini Dewa dan Dewi bersamaan memeluk ayah mereka. Papa, kami sudah maafin Papa. Papa harus sembuh. Papa jangan ngomong gitu. Kami sayang Papa, ucap Dewa. Mas Pras tersenyum mendengar anaknya mengatakan bahwa ia menyayanginya. Saat anak-anak memeluk Mas Pras, tiba-tiba ia kejang. Aku dengan panik segera memanggil dokter. Setelah dokter melakukan penanganan, dokter pun keluar dan memberi kabar kalau Mas Pras sudah meninggal dunia. Aku sangat sedih sekali dengan kepergian ayah dari anak-anakku itu. Anak-anak pun langsung menangis karena mereka kehilangan ayahnya. Sekarang mereka benar-benar sudah menjadi anak yatim. Karena Mas Pras tidak memiliki siapapun lagi, akhirnya akulah yang mengurus pemakamannya. Sepanjang pemakaman ayah mereka, anak-anak selalu menangis. Mereka bisa tenang setelah beberapa hari kepergian ayah mereka. Sore itu kami kedatangan tamu. Ternyata dia adalah pengacara Mas Pras. Dia memberitahu bahwa harta peninggalan Mas Pras yang ada diwariskan kepada kedua anaknya, yaitu Dewa dan Dewi. Di sana juga ada harta peninggalan dari orang tua Mas Pras. Semuanya itu diserahkan kepada Dewa dan Dewi. Karena mereka belum cukup umur, akulah yang ditugaskan untuk menjaganya sampai mereka bisa mengelolanya sendiri nanti. Aku jadikan semua harta peninggalan dari Mas Pras dan orang tuanya itu sebagai investasi masa depan untuk anak-anak, agar mereka kehidupannya jauh lebih baik nanti.